Selamat malam semua. Ya, kami dari kelompok akan mempresentasikan dari sistem informasi kesehatan yang kami buat dalam bentuk website pada mata kuliah informatika biomedis. Dan saat ini juga kelompok kami akan memperkenalkan diri dan ada saya sendiri, Christian Ruru, dan juga bersama teman-teman saya yaitu Lisa Lolong, Raffi Mukodompit, Marcelino Bandule, dan Brandon Bojo. Jadi kelompok kami akan melakukan. Di sini boleh dilihat untuk tampilan halaman utama dari user. Oke, baik. Ya, untuk pertama kami akan mulai dengan lakukan penambahan halaman poli. Ya, sebelumnya dilakukan login terlebih dahulu sebagai admin. Ya, berikut di sini adalah tampilan beranda untuk admin. Di sini boleh um, kita lakukan untuk penambahan untuk bagian data poli. Di situ boleh melihat ada tombol tambah poli, yang dimana untuk poli ini ada ID nama poli, deskripsi, beserta juga di sini ada spesialisasi yang menunjukkan dari um, kekhususan dari dokter yang akan menggunakan ruangan di poli tersebut. Ya mungkin di sini coba contohkan di sini, untuk poli di sini adalah mata. Oke, ya di sini deskripsi boleh kita masukkan adalah poli mata. Dan selanjutnya untuk icon itu secara default itu ada ya, boleh digunakan itu FA garis I, dan untuk gambarnya di sini kami ambil secara random dari melalui folder image. Oke, oke, baik. Ya di sini karena di, kami memasukkan poli mata sehingga spesialisasi yang digunakan adalah mata, dan di sini untuk tampilan dokter itu nanti di mana saat dokter yang memiliki spesialisasi mata ini akan muncul dan juga akan tersambung sesuai dengan spesialisasi dari dokter tersebut pada poli yang di sini masukkan. Mungkin diklik pada tambah poli. Oke, mungkin coba karena di sini data spesialisasi mata dokter kosong, mungkin boleh coba ganti dengan yang ada. In, mungkin mungkin kita masukkan anak. Oke, ya di sini boleh dilihat ada tampil dokter, yaitu dokter Jasmine Cooper yang merupakan dokter anak. Oke, langsung tambah poli. Ya, di situ ada keterangan di mana poli berhasil ditambahkan dengan dokter terkait. Di situ akan sekaligus datanya akan masuk ke database dan juga kita bisa melihatnya melalui tampilan admin. Nah, di situ boleh lihat di sini ID yang dimasukkan adalah ke-14, dan di mana di sini ada terdapat deskripsi anak, gambar, gambar yang menunjuk, dan juga di sini ada dokter khusus pada spesialisasi anak beserta jadwal dari dokter tersebut. Oke, baik. Mungkin lanjut ke ya di sini sekaligus saya sudah menjelaskan informasi dari poli. Ya, selanjutnya di bagian edit poli. Ya, mungkin edit yang di boleh coba contoh yang lain. Oke. Ya, di sini boleh lihat untuk kalau edit itu sama seperti saat menambah
poli, di mana itu ada nama, deskripsi, icon, terus ada gambar. Itu yang mana gambar saat ini boleh itu diganti lagi, misalkan dengan gambar lain. Lalu kita juga bisa boleh mengganti spesialisasi dan juga dokter terkait sesuai dengan spesialisasi dari dokter tersebut. Oke, jika sudah itu dilakukan simpan perubahan, ya, ya di sini ya sudah berhasil ya untuk dilakukan edit dan sekarang coba untuk melakukan hapus poli. Nah, untuk menghapus poli itu hanya ada di letak tombolnya itu ada di sebelah edit, nah, di mana itu ada tombol hapus, yang dimana nanti akan saat kita menekan tombol hapus ini nanti akan muncul satu pertanyaan yang meyakinkan apakah kita akan menghapus poli ini. Nah, jika sudah yakin akan menghapus, kita tinggal hanya mengklik hapus poli. Oke, ya, ya, di sini sudah terhapus untuk datanya. Nah, mungkin kita akan lanjut ke bagian tambah dokter, buat janji dan rekam medis yang akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pada bagian tambah dokter buat janji dan juga rekam medis. Jadi sebelumnya di sini kita lihat dulu di halaman awal. Di sini sebelumnya kami sudah menambahkan 3 dokter, ada Dokter Jasmine Cooper, Dokter Linda David, dan juga Dokter Sarah William. Kemudian di dokter-dokter ini akan tertampil detail nama dari dokter tersebut, kemudian spesialisnya, kemudian untuk deskripsi dari profil dokter, kemudian jadwal praktiknya, ada kontak, dan di sini juga kita bisa buat janji temu. Tapi di sini pertama saya akan menjelaskan bagaimana untuk mencara menambah dokter. Jadi kita akan login ke admin lagi. Kemudian pada tampilan admin ini kita akan pergi ke tambah dokter. Jadi bisa misalnya nama dokter Luisa, kemudian spesialisnya kulit. Kemudian kita pilih gambar dari dokter tersebut. Di sini saya akan menggunakan gambar random saja. Kemudian profil dokter, dokter kulit. Kemudian untuk emailnya, saya akan pakai email saya. Dan nomor telepon dokternya, misalnya 234567889. Kemudian untuk jadwal praktiknya ini, kita bisa pilih untuk dokternya misalnya hari Kamis dia tersedia mulai dari jam 10 sampai jam 3 sore. Kemudian untuk lokasinya kita bisa bikin dia di lantai 4 atau di lantai 5. Kemudian mungkin dokter ini ada di hari selain hari Kamis, dia juga bisa di hari lain. Jadi kita bisa tambahkan jadwal. Di hari Senin misalnya dia mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 4 sore. Kemudian untuk lokasinya mungkin dia di lantai 6. Nah, setelah kita menambahkan informasi dari dokter yang ada, kita akan menambahkan dokter. Nah, bisa kita lihat di sini untuk dokter Luisa sudah berhasil ditambahkan dengan spesialis kulit. Nanti kita lihat di halaman user. Nah, di sini untuk dokter Luisa sudah tertambah ya. Dan kita akan buka detailnya, yang dimana detailnya akan langsung ikut juga tertambah di sini untuk Luisa, untuk spesialis kulitnya, kemudian jadwalnya juga ikut tertambah di sini. Setelah itu, kita akan coba tes untuk edit dan juga hapus. Kita login lagi ke admin. Di sini saya mungkin akan mengedit dokter Linda Davis. Di sini kita akan tes untuk edit jadwalnya. Di sini misalnya, tunggu sebentar. Bisa kita lihat dulu di Linda Davis di halaman user. Nah, di sini untuk jadwalnya belum ada.
Karena tadi kita belum mengisi secara lengkap ya jadwalnya kalau kita lihat tadi di situ. Jadi di sini saya akan edit di Linda Davis. Di situ tidak ada karena kita belum menambahkan jam selesai ya dokter. Jadi saya akan menambahkan misalnya dia sampai jam 3 pada hari Senin, kemudian untuk lokasinya di lantai 8, kemudian untuk Rabu dari jam 3 sampai jam 5 sore dengan lokasinya di lantai 4. Oke, kita akan perbarui dokter. Nah, kita akan lihat apakah berhasil diperbarui untuk Linda Davis-nya. Ya, berhasil ya. Di sini bisa kita lihat. Kemudian selain edit juga admin bisa menghapus dokter. Nah, misalnya akan hapus ini, akan ada tampilan apakah Anda ingin menghapus dokter dengan nama Luisa? Ya, hapus dokter. Dengan ini dokter Luisa juga dia terhapus dan juga dari detail dokter yang ada juga dia juga ikut terhapus karena ID-nya saling berhubungan, makanya dia langsung terhapus. Jadi nanti di kalau detail dokter ini kita hanya bisa mengedit untuk nama dokternya, misalnya kita ganti dokter Sarah saja. Kemudian kita simpan perubahan. Nanti kita lihat di halaman user. Nah, di sini jadi dokter Sarah dan juga tadi dokter Luisa sudah terhapus. Baik, setelah itu kita lanjut ke untuk buat janji. Jadi di sini untuk buat janji, kita bisa misalnya kita ingin buat janji dengan dokter Jasmine Cooper. Di sini kita akan menekan tombol buat janji temu di sini. Jadi langsung untuk dibuat janji, saat kita menekan tombol buat janji temu, jadi langsung akan muncul pesan buat janji temu dengan dokter tersebut. Jadi misalnya kalau kita tekan dokter Jasmine Cooper, jadi dia akan di sini Jasmine Cooper. Kita akan coba dokter lain, coba. Misalnya dokter Linda Davis, kita akan buat janji, langsung dia terotomatis Linda Davis dan juga dokternya juga dan pollingnya juga otomatis sudah terisi. Kemudian di sini sebelum kita buat janji, kita akan login dulu sebagai pengguna. Jadi di sini saya akan buat akun dulu dengan nama Luisa. Kemudian untuk emailnya, kemudian passwordnya 1234567 8. Kita akan register. Oh, ternyata ini sudah ada ya. Ternyata sebelumnya saya sudah login. Jadi sabar, kita lihat database. Nah, di sini untuk Luisa sudah ada. Jadi kita akan pakai nama lain. Mungkin dengan nama Nia. Kemudian untuk emailnya nia@gmail.com dan 12345. Register. Kemudian kita akan login dengan tadi yang kita buat. nia@gmail.com dengan password 12345. Login. Oke, ini kita berhasil login. Kemudian kita akan buat janji temu. Di sini saya akan buat janji temu dengan dokter Linda Davis di kulit. Untuk dokter dan polis sudah otomatis. Kemudian saya akan masukkan nama saya Nia. Kemudian tanggal lahir saya. Di sini kita akan bisa pilih di mana saya lahir di Oktober. Kemudian kita akan random saja. Kemudian untuk nomornya masukkan sembarangan. Kemudian di sini kita pilih hari. Tadi kan yang tersedia hanya hari Senin dan hari Rabu. Kemudian untuk pilihan waktunya di 15. Tadi kan dia waktu selesai di jam 7. Jadi dokter Linda ini dia hanya melayani pasien selama 1 jam. Jadi misalnya kita akan pilih di jam 3 sampai jam 4. Kemudian dengan catatan pusing. Nah, kita ajukan janji temu. Di sini janji temu Anda telah berhasil dibuat. Bisa kita lihat di database di janji temu. Nah, di sini sudah termasuk ya. Janji temu yang dibuat oleh pasien Nia hari Rabu untuk jam 15 jam 3 sampai jam 4 dengan
catatan pusing. Kemudian misalnya kalau kita mau pilih di hari yang sama juga misalnya hari Senin toh di hari Rabu. Tadi untuk jadwalnya, Bang, ya berhasil. Oke, sudah setelah itu, setelah kita buat janji temu, di sini admin juga bisa untuk merekam rekam medis, untuk menambahkan rekam medis dari pasien yang sudah login. Jadi pertama-tama kita akan login lagi ke admin. Di sini kita akan menambahkan rekam medis dari pasien yang sudah membuat janji. Di sini misalnya pasien Nia tadi kan. Di sini langsung otomatis tanggal lahirnya terisi sendiri sesuai dengan data yang dia isi tadi dibuat janji tadi, nomor telepon, kemudian untuk tanggal janji temu tadi yang tanggal yang dia buat dengan nama dokter yang otomatis dipilih tadi dokter Linda Davis. Jadi misalnya di sini admin bisa menulis diagnosanya, misalnya karena kelelahan, pusing tadi, diagnosanya mungkin asam lambung, kemudian untuk obatnya mungkin asitral, catatan dokter, makan tepat waktu. Di sini kita akan simpan rekam medis. Oke, rekam medis berhasil disimpan. Kemudian kita kembali ke halaman admin. Bisa kita lihat di sini untuk rekam medis dari pasiennya sudah terdata. Kemudian kita akan lihat di user dengan nama Nia. Namun sebelum itu, kalau misalnya kita belum login, kalau kita ingin lihat rekam medis akan mengarahkan kita untuk login untuk membuat akun. Jadi di sini kita login di sini, kita login dengan Nia. Nah, setelah itu kita akan melihat rekam medis. Nah, di sini sudah muncul rekam medis dari hasil dokter yang kita intai dokter Linda Davis. Ini rekam medis dari penyakit yang sudah kita konsultasi tadi ke dokter Linda Davis. Oke, mungkin setelah itu akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita masuk di halaman admin di bagian tambah berita. Sini kita bisa tambah berita, misalnya judul berita tentang rumah sakit. Oh, tunggu, kita coba cari dulu tentang berita tentang kesehatan di Google. Oke, misalnya yang cara menjaga kesehatan tubuh agar terhindar. Nah, kita kembali ke halaman admin. Nah, judulnya kita tulis cara menjaga kesehatan tubuh, konten berita, kita salin dari link. Oke, konten berita kita masukkan, kita salin dari link. Link sumber, kita copy link yang berita yang kita dapat dari Google. Oke, kita pilih link sumber kita dapat yang dari Google, kita copy. Nah, untuk foto yang sudah kita download tadi kita tambahkan. Tambahkan misalnya kita dapat dari Google cara menjaga kesehatan tubuh agar terhindar dari penyakit. Oke, semua sudah terisi. Selanjutnya kita klik tambah berita. Oke, berita di sini sudah tertambah. Coba kita cek di halaman user.
Nah, di sini berita otomatis tertambah di halaman user. Selanjutnya saya akan jelaskan tentang edit dan hapus berita. Kembali ke halaman admin, misalnya kita edit berita yang ID ke-7. Misalnya kita ganti judul, misalnya tentang penyakit, mengapa penyakit penyakit ginjal sering sering melanda anak muda. Oke, kita coba. Oke, sini kita sudah edit, kita simpan perubahan. Oke, di sini sudah teredit. Kita coba kembali lagi di halaman user. Nah, kita lihat berita. Nah, di sini untuk judul berita yang kita edit tadi sudah teredit. Selanjutnya saya akan coba hapus salah satu berita. Kita kembali ke halaman admin. Nah, misalnya kita hapus berita yang tadi kita tambahkan, ID 9. Coba kita hapus. Nah, di sini ada pertanyaan lagi, apakah Anda yakin ya hapus berita? Kita coba hapus. Oke, di halaman admin sudah terhapus. Kita coba cek di halaman user. Nah, halaman user bisa kita lihat di sini sudah otomatis terhapus. Artinya untuk tambah berita, edit berita, dan hapus berita sudah sukses. Oke, baik. Ya, eh, demikian dari kelompok kami mempresentasikan website sistem informasi kesehatan yang kami buat. Sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan kata ataupun kesalahan teknis yang tidak disengaja dari kelompok kami buat. Dan sekian dari kelompok kami setelah mempresentasikan, dan terima kasih.